Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali di kelas Sejarah Indonesia. Di pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari mengenai pengertian sejarah, konsep manusia, ruang dan waktu, cara berpikir sejarah secara diakronik dan sinkronik, dan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, kali ini mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Ini merupakan planet bumi, alam semesta yang kita tinggali. Lalu, bagaimana proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Para ilmuwan meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berawal dari peristiwa Big Bang. Apa itu peristiwa Big Bang? Peristiwa Big Bang atau teori Big Bang adalah teori dentuman besar. Dalam teori ini menyatakan bahwa mula-mula alam semesta berupa gumpalan gas yang mengisi jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan dentuman yang amat dahsyat sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Setelah itu, materi yang ada di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang tinggi sehingga tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar ke seluruh penjuru membentuk galaksi bintang, matahari, planet, bumi, bulan, meteoroid. Pada awalnya, bumi berbentuk gumpalan panas yang berputar. Selanjutnya, bumi semakin dingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Perkembangan selanjutnya, proses evolusi alam semesta ini memerlukan waktu kosmologis yang sangat lama. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa tahap. Proses evolusi bumi secara geologi terbagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Arkaikum atau Azoikum atau Arkeozoikum. Tahapan kedua adalah Paleozoikum. Tahapan ketiga Mesozoikum. Dan yang keempat Neozoikum. Tahapan pertama adalah masa Arkaikum atau Azoikum atau Arkeozoikum. Masa ini adalah masa tertua yang diperkirakan terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan bumi masih labil menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperaturnya yang sangat tinggi. Tahapan yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Zaman ini mulai terjadi perkembangan atmosfer dan hidrosfer serta kehidupan mikroorganisme bersel satu menjadi bersel banyak. Oleh karena itu, masa ini dinamakan pula zaman primer. Zaman ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Tahapan yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Masa ini adalah zaman sekunder atau zaman reptil yang diperkirakan berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Dalam periode ini mulai muncul beragam hewan reptil, dinosaurus, gajah purba atau mamut, berbagai jenis burung, dan mamalia. Masa ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Trias. Kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur.
Dan untuk pertama kalinya, dinosaurus dan reptilian laut berukuran besar muncul. Periode kedua adalah periode Jura. Pada periode ini, dinosaurus dan tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan ichthyosaurus menjadi pemburu di dalam lautan, dan pterosaurus merajai angkasa. Periode ketiga adalah periode kabur. Pada periode ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Adanya perubahan ini mengakibatkan dinosaurus tidak dapat menyesuaikan diri, sehingga terjadi kepunahan. Tahapan yang terakhir adalah masa Neozoikum. Dalam masa ini, zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Masa ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu zaman tersier. Pada zaman tersier dibagi menjadi beberapa masa, antara lain kala Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Dalam masa ini, muncullah jenis primata seperti kera. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Dalam kala Pleistosen, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa. Masa ini ditandai dengan adanya dua masa, yaitu masa glasial dan masa interglasial. Selanjutnya, pada masa Holosen, ditandai dengan es di kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi tersebut memunculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kendati telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama, keadaan bumi pada kala Pleistosen atau masa Neozoikum belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Faktor ketidakstabilan bumi di masa Neozoikum antara lain, yang pertama, adanya perubahan bentuk daratan akibat tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, perubahan iklim berupa es mencair dan atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Yang ketiga, letusan gunung api. Gabungan ketiga faktor tersebut, terutama gerakan endogen berupa pergerakan lempeng tektonik, juga ikut membentuk Kepulauan Indonesia seperti yang kita diami sekarang ini. Tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik. Indonesia terbentuk dari 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tiap lempeng ini memiliki arah gerakan yang berbeda. Lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak aktif dan bertemu pada satu zona subduksi. Pergerakan ini mengakibatkan daratan terpecah. Benua Eurasia menjadi pulau terpisah dan sebagian bergerak membentuk Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Banda. Sedangkan benua Australia
sebagian terpecah membentuk Pulau Timor, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Proses yang berlangsung jutaan tahun itulah yang membentuk Kepulauan Indonesia. Pergerakan subduksi antara dua lempeng menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan palung samudera. Selanjutnya, tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari tiga. Yang pertama, atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Yang kedua, air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan, gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga adalah organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut 60-70 meter dikarenakan bagian terbesar air di dunia membeku atau zaman glasial, sehingga laut yang dangkal berubah menjadi daratan. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia mulai stabil terhubung dengan Asia Tenggara, sedangkan bagian Pulau Papua pernah terhubung dengan Australia. Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara disebut paparan Sunda. Sedangkan di wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dengan Australia disebut paparan Sahul. Hal tersebut mengakibatkan persebaran fauna di Indonesia memiliki kesamaan dengan fauna di daratan Asia dan Australia. Zona di antara paparan tersebut dikenal wilayah Wallace. Garis pemisah fauna ini dinamakan garis Wallace. Akan tetapi, bumi mengalami kenaikan suhu lagi dan mengakibatkan es mencair dan membentuk lautan luas yang menenggelamkan dataran rendah. Sehingga, wilayah barat Indonesia bagian barat terpisah dengan Asia Tenggara dan bagian timur terpisah dengan Australia. Oleh karena itu, kita seringkali menemukan kesamaan fauna yang ada di wilayah barat dan timur, yaitu di wilayah timur faunanya memiliki kesamaan dengan fauna di Australia, sedangkan fauna di wilayah barat memiliki kesamaan dengan fauna di Asia Tenggara. Yang terakhir, letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Benturan antar lempeng dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatnya kenaikan magma ke permukaan bumi. Itulah sebabnya Kepulauan Indonesia rentan mengalami kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Itulah anak-anak penjelasan mengenai perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup.
Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.